Baik, nanti jaksa lah yang akan melakukan itu. Kita kembali di pro dan kontra, Pak Nasir Jamil. Kita bicara tadi, kita sepakat ya, berarti ternyata penilaian terhadap HTI dan HTI tadi juga membenarkan, koreksi Ustadz kalau saya salah, bahwa sekarang hari ini mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi mewacanakan untuk kemudian nantinya menjadi sebuah negara khilafah begitu, negara Islam, kenapa tidak? Seperti itu HTI. Bagaimana tanggapan Anda? Setiap ormas kan tidak? punya pandangan ya, mereka punya rujukan, punya kitab-kitab dan kemudian mewacanakan itu, ya, dan tinggal tinggal beradu argumentasi aja, ya, apakah misalnya itu masih layak atau tidak dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu kan sudah masuk ranah materi, ya, yang dikhawatirkan, yang dalam tanda kutip yang dituduhkan kepada Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Jadi menurut saya itu nanti ya pemerintah bisa saja memfasilitasi. Ya, pemerintah kan seharusnya memfasilitasi. Ya, memfasilitasi kalau misalnya ada ormas-ormas yang mereka anggap ini merorong Pancasila dan lain sebagainya, mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu kalau saya sih lebih konsen apakah pemerintah itu sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas ini gitu. Karena presiden itu disembah ya untuk taat dan menjalankan peraturan perundang-undangannya. Nah, langkah-langkah ini semuanya kan harus ada SOP, ada prosedur gitu loh. Nggak mungkin tiba-tiba jadi itu barang, ya kan? Harus ada prosedurnya, ya, apa langkah-langkahnya, ya kan? Apalagi HTI sudah hampir lebih 20 tahun di negeri ini, di Indonesia, ya, mereka tumbuh dan berkembang, ya kan? Dan Anda sendiri tadi mengatakan bahwa pemerintah baru menyiapkan langkah-langkah, kan? Iya, kalau saya baca dari pernyataan Pak Wiranto kan mereka akan melakukan langkah-langkah hukum dan itu nanti akan dieksekusi oleh jaksa. Jaksa akan mengajukan ke pengadilan, ya. Nah, nanti tinggal kalau memang nanti jadi misalnya, kalau teman-teman HTI kan meminta jangan dilakukan, ya kan? Tapi kalaupun nanti kemudian pemerintah tetap melakukan langkah-langkah hukum tersebut dan kemudian jaksa mengeksekusi, ya disitulah nanti kita lihat ya apakah benar dalam tanda kutip tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh pemerintah kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Baik, ke Pak Saiful dan Gus Coy, jangan-jangan ini hanya sekedar warning begitu yang disampaikan oleh pemerintah kepada HTI, tolong dong direm begitu ya, karena kalau kemudian ini ditindaklanjuti nyata oleh pemerintah, ada juga loh kekhawatiran setelah HTI ormas mana lagi nih yang akan dibubarkan. Ada beberapa ormas yang lain. Jangan-jangan kita akan kembali ke masa Orde Baru, Pak Saiful. Oke, kalau saya tadi menggarisbawahi Bang Nasir juga bahwa kalau tujuannya adalah membentuk khilafah, tadi juga ditegaskan oleh Mbak bahwa tujuan adalah khilafah mengganti Pancasila, ya udah jelas melanggar konstitusi kita. Negara harus hadir di sana. Negara nggak boleh diam saja. Dan apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan apa yang sudah terlihat, terdeteksi. Jadi segera dibubarkan saja, ya, dan dibubarkan itu jelas. Jelas. Mengapa tidak dibiarkan? Kalau kemudian tidak diterima oleh banyak kalangan, kan akan bubar dengan sendiri ya? Akan tidak laku paham tersebut. Nggak bisa. Negara ini bisa kacau. Kalau hal-hal kecil seperti ini dibiarkan berkembang terus. Dan mungkin kalau tadi dikatakan sudah 20 tahun, iya, tapi kan gerakan politik mereka baru terlihat sekarang ini. Dan yang di lini pemerintah saat ini mungkin adalah gerakan politiknya. Dan kita juga merasakan di bawah bagaimana teman-teman itu memang menyuarakan tentang khilafah tadi. Dan diterima tidak? Khilafah sama juga membubarkan NKRI, ya, itu catatnya itu. Jadi garis dasarnya khilafah sama juga membubarkan NKRI. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Rahmat tentang ajaran-ajaran HTI, ajaran HTI jelas. Dalam manhaj Hizbut Tahrir atau Tahrirnya jelas. Tidak, bahkan harusnya mereka tidak perbolehkan mengakui undang-undang. Tidak diperbolehkan ikut dalam serta negara ini. Harusnya kalau mereka mengikuti manhaj. Jangan berhalusinasi tentang Hizbut Tahrir. Iya, manhaj itu kalau ikutin manhaj. Tadi kan katanya harus baca bukunya. Kalau manhajnya jelas. Ya tidak seperti yang Anda katakan. Sudah membaca buku HTI. Iya, tapi manhaj Hizbut Tahrir itu memang tidak membolehkan itu. Tapi di Indonesia tidak dilakukan. Di Indonesia tidak dilakukan, mungkin tidak dilakukan. Tetap kamuflase dalam gerakan ini. Tapi jelas kalau kita kembali kepada ide mereka khilafah. Selesai, ide mereka selesai, khilafah ya udah, itu bertentangan dengan dasar negara. Gus Coy, silakan. Sabar Ustaz. Masih ada pengadilan. Tapi kalau seandainya memang yang ditawarkan seperti itu, tapi masyarakat tidak menerimanya begitu, apakah langkah pemerintah tidak terlalu kebakaran jenggot seperti itu? Biarkan saja atau kalau memang tidak diterima akan mati dengan sendirinya?
tanpa harus dibubarkan. Jadi pemerintah sebagai pelaksana hukum, pelaksana perundang-undangan, dia punya tanggung jawab untuk negara ini harmoni, aman, keberagaman ini terjaga, berjalan secara seimbang, begitu kan? Ada keadilan, ada saling bersaudara, bersahabat meskipun beda-beda. Itu saya kira yang dijaga oleh oleh pemerintah. Dan itu yang dilakukan, menjaga keragaman tadi. Tidak pernah betul. Meminta keseragaman, gitu. Tidak ada paksaan. Tidak ada. Gak mungkin lah kalau khilafah ada keseragaman. Tidak boleh. Khilafah itu kan keseragaman. Masya Allah. Pemerintah seyakin-yakinnya, dan itu kan bertentangan dengan hukum Allah ketika kita harus menyeragamkan. Karena Allah ini kan sudah menciptakan semuanya ini beragam. Beragam. Nah, dalam konteks HTI, saya kira nggak usah gusar, nggak usah risau. Pemerintah dengan kewenangannya, pemerintah dengan tugas dan wewenangnya, punya langkah-langkah untuk pembubaran, itu ijtihad pemerintah, itu boleh, itu sah. Itu berarti sumbernya sudah banyak. Tidak dinilai terlalu berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Dan nggak usah khawatir juga, dan jangan sampai pernah mengatakan bahwa pemerintah itu tidak boleh membubarkan atau tidak boleh, meskipun ini era reformasi, ya. Semuanya karena ini negara hukum, ujungnya adalah hukum. Nah, HTI punya kesempatan untuk mempublish dirinya secara terbuka. Itu nanti kalau di dalam persidangan, itu kan berminggu-minggu. Orang akan paham betul tentang HTI ketika di persidangan itu dikemukakan apa adanya. Tapi intinya yang saya garis bawahi, bahwa siapapun yang hidup di Republik ini harus menerima Pancasila. Apapun ormasnya, kenapa sih susah menyantumkan kata Pancasila di dalam ADART-nya? Meskipun dia berjuang untuk Islam. NU menyebut Pancasila satu, Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Dia tidak mengurangi keimanannya, tidak mengurangi perjuangan syariatnya, tidak mengurangi dakwanya. Bahkan mengatakan Pancasila ini final, NKRI final. Dan tidak harus bersimbol-simbol keislaman ketika kita harus menjalankan syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara, gitu kan? Nah, oleh karena itu, dalam konteks siasi, Ustadz, imamah itu siasi, bagian dari siasi. Siasi itu dalam syariah adalah far'un min furu'i syariah. Jadi cabang dari cabang-cabang keting yang kita bisa berbeda, yang kita harus sama, tidak boleh beda, adalah bahwa negara ini didirikan oleh para pendiri yang juga ulama-ulama ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis, yang dengan ijtihadnya bahwa inilah negara Indonesia dengan ideologi Pancasilanya ini bisa menaungi semuanya, termasuk semua umat Islam yang madhabnya beragam. Baiklah. Saya kira ini yang harus sebelum diterima. Kita break. Yang pertama gini, saya itu keberatan dengan kalimat-kalimat yang itu menjadi framing, gitu. Misalnya merongrong Pancasila, merongrong NKRI, itu kan kalimat-kalimat yang menyerangkan. Sama sekali HTI tidak merongrong Pancasila dan NKRI. Merongrong NKRI, merongrong Pancasila itu siapa? Gitu loh. Sekarang saya ingin tanya, merongrong itu diantaranya adalah membuat negara ini rapuh, membuat negara ini jajah oleh asing. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuka jalan penjajahan di negeri ini? Jangan lupa, penjajahan itu bukan hanya fisik, ekonomi. Sekarang tambang-tambang ini dikuasai oleh asing. Tadi sebenarnya ada sesuatu yang klise tapi juga cukup fundamental. Kenapa sih di anggaran dasarnya tidak ada Pancasila? Itu dibolehkan menurut undang-undang. Undang-undang Ormas mengatakan asas Ormas adalah Pancasila dan yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Iya, boleh, itu akhirnya pilihannya yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Tapi Pancasila itu harus diterima. Enggak, bukan begitu maksud saya. Itu boleh cantumkan. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Gitu loh. Ketika undang-undang ini dibahas, soal AJAS itu memang perdebatannya panjang. Ya, pemerintah waktu itu meminta agar AJASnya Pancasila, tidak boleh lain. Nah, kemudian praksi-praksi lain, ya, praksi-praksi yang ada di DPR berbeda pendapat soal ini. Ya, lalu kemudian akhirnya kompromi. Ya, termasuk kompromi, akhirnya jadilah ada AJAS yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, sebenarnya kan AJAS Pancasila ini kan misalnya ada persoalan ketika masa rejim Orde Baru dulu, ya, yang asas tunggal, yang kemudian waktu itu banyak
pihak yang menentang dan lain sebagainya. Lalu kemudian soal argumentasi tentang Pancasila itu sendiri, ya. Jadi memang sebenarnya ini kan sesuatu ranah yang jadi bisa kalau dari sisi didiskusikan. PKS adalah sah-sah saja tidak mencantumkan Pancasila sebagai kita kan merujukannya undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan seperti itu, kalau ada ormas yang kemudian mencantumkan ajas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila, ya sah-sah saja menurut PKS. Begitu. Oke, kita harus break dulu ya Ustaz. Kita kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.